Hai, kembali bersamaVi di sini. Gimana Kilovers, proses hand brushnya udah sukses? Pernah nggak sih kalian ngalamin pas hand brush, terus hasil jadinya itu bekas kuasnya kelihatan banget, kurang lebih tuh kayak gini? Ada beberapa faktor sebenarnya yang mempengaruhi hasil jadi dari hand brush ini. Beberapa faktor ini tuh cukup penting. Kalau kita perhatikan satu persatu, maka hasil hand brush kita tuh akan minim sekali dengan goresan kuas. Di sini aku akan coba share beberapa faktor yang mempengaruhi dan beberapa tips agar hasil repaint hand brush kita itu jadi mulus semulus kulit bayi. Apa saja sih yang perlu diperhatikan? Yuk kita lihat. Dua kunci utama untuk meminimalkan atau menghilangkan goresan kuas adalah yang pertama dengan meminimalkan jumlah sapuan kuas pada part. Dan yang kedua adalah beri waktu cat agar dapat leveling dengan rata di atas permukaan part. Goresan kuas sendiri dalam teknik hand brush dipengaruhi beberapa hal. Yang pertama adalah tipe kuasnya, apakah dia merupakan tipe jenis kuas flat atau tipe kuas jenis round. Yang kedua adalah besar ukuran kuas, tiga adalah kekakuan kuas, keempat adalah perawatan kuas, kelima adalah proses pengenceran cat, dan yang keenam adalah proses pengeringan cat. Tipe kuas. Pastikan luas kuas cocok dengan luas part yang akan dicat. Jika part permukaan datar, gunakan kuas jenis flat. Tapi jika part yang akan kita repaint untuk detailing, maka gunakan kuas jenis round. Selanjutnya adalah besar kuas. Besar kuas disesuaikan dengan besar permukaan part. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak bolak-balik menumpuk cat berulang kali. Untuk part HG, kuas dengan nomor 4 aja juga udah cukup. Untuk merek yang lebih mahal, pasti jenis kuasnya lebih bagus. Bedanya itu ada di bagian bulu kuasnya. Kalau punya aku ini merek Jerman Taklon, itu sederhana, standar, tapi juga udah cukup. Tapi kalau teman-teman Kilovers mampu membeli yang versi lebih mahal, silahkan aja pakai yang lebih bagus, misalnya punya Mr. Hobby atau sejenisnya. Yang nomor 3 adalah kita cek tingkat kekakuan kuas. Caranya gimana? Caranya gampang, caranya cukup masukkan kuas ke dalam air, kayak gini. Sampai basah semua bulu-bulu rambut kuasnya. Setelah itu gosir dengan jari. Jika kepala kuas kembali ke tempat semula, itu artinya kuas ini cocok digunakan untuk kuas model kit. Tapi ada juga kuas yang biasanya lentur, dia tidak kembali ke bentuk asal. Itu cocok untuk kuas mewarnai di atas permukaan kertas. Jadi kalau kuasnya itu nggak kembali ke bentuk semula, itu kurang cocok digunakan sebagai kuas di model kit. Intinya pilih yang bisa kembali ke bentuk semula. Faktor keempat, cara merawat kuasnya. Intinya kalau teman-teman Kilovers setelah menggunakan kuas lalu tidak dirawat, maka hasil kuasnya itu biasanya akan rusak seperti ini. Bisa dilihat kalau ini ujung kuasnya udah nggak lurus lagi kayak ini. Jadi kalau perawatan yang benar ini yang salah. Nah, ujung kuas yang lompat kanan kiri nggak rata seperti orang bangun tidur ini adalah jeleknya ketika kita menguas. Beberapa helai kuas yang mencetet kanan kiri tadi itu akan menggores bagian kanan kiri part yang kita repaint. Jadinya akan menimbulkan hasil yang nggak rata. Nah, detail cara merawat kuas akan aku bahas di video terpisah. Agar dapat leveling dengan sempurna, kita butuh mengencerkan cat menggunakan thinner yang sesuai dengan jenis cat. Contohnya jika kita menggunakan cat akrilik, kita harus menggunakan thinner akrilik. Kalau di sini aku mau pakai
cat Arcrision punya Mr. Hobby, jadi pengencernya itu juga thinner akrilik punya Mr. Hobby. Tapi jika kita menggunakan cat lacquer atau misalnya aku pakai surfacernya Mr. Hobby, jadi pengencernya pun juga harus thinner lacquer, harus disesuaikan dengan jenis catnya. Dan tentu saja kita butuh mencairkan sesuai dengan komposisi yang tepat. Akrilik itu paling gampang, standar pertamanya yaitu 1:1. Setelah diencerkan dengan thinner, cara sapuan kuas di part pun juga dipastikan satu arah ya setiap layernya kayak gini. Satu arah aja, lalu jangan ditumpuk, kita geser ke sebelahnya kayak gini. Kita geser lagi ke sebelahnya. Bedanya apa? Kalau kita tumpuk langsung kayak gini, lalu kita tumpuk lagi di atasnya, itu nanti catnya akan memudar loh. Jangan ditumpuk lagi, mendingan tuh tetap satu layer, lalu dipindah ke layer sebelahnya. Ini layer sebelahnya dan layer sebelahnya lagi. Jangan ditumpuk ya. Udah kalau sudah satu layer kayak gini, diemin aja. Setelah kering baru kita tumpuk lagi. Jangan langsung ditumpuk waktu basah. Oke, tunggu kering. Yang terakhir dan yang terpenting itu adalah proses pengeringan cat alias kesabaran kita untuk menunggu cat ini kering sempurna baru kita tumpuk lagi. Waktu pertama kali aku belajar ngecat dengan hand brush, itu jujur aku banyak gagalnya. Pertama aku pikir karena tekniknya ya yang salah. Tapi setelah aku tanya sana sini, setelah dipelajari lagi, tekniknya sih udah bener, teknik hand brushnya. Tapi salah satu kunci kegagalanku waktu itu adalah aku sabarnya aja yang nggak punya. Jadi intinya cat tuh belum kering sempurna kayak gini, aku tumpuk lagi. Misalnya ini ya, kan dia belum kering, aku tumpuk lagi. Akibatnya lama-lama kalau hal ini kita biarkan sampai kering, jadi catnya tuh cat bagian bawahnya itu belum kering, lalu kita tumpuk lagi dengan cat yang basah, akibatnya biasanya akan terkelupas meskipun kita udah primer, itu catnya kadang ada yang terkelupas. Itu salah satu faktornya adalah ketidaksabaran kita waktu hand brush. Nah, gimana Kilavers? Itu tadi adalah 7 faktor yang mempengaruhi hasil hand brush kita. Selain dari proses pengenceran cat sampai proses tunggu kering, ternyata jenis kuas yang kita pilih dan cara merawatnya pun itu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hasil repaint kita jika kita menggunakan teknik hand brush. Biar bagaimanapun, teknik hand brush ini merupakan sebuah skill ya, dimana kalau skill itu lama-kelamaan kita semakin sering melatih, pasti hasilnya akan jauh lebih membaik ke depannya. So, jika hasil percobaan pertama repaint kita dengan hand brush masih belum berhasil, teman-teman Kilaver jangan berkecil hati. Dicoba aja terus, nanti lama-kelamaan hasilnya dijamin pasti akan jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Jika teman-teman Kilaver ada yang mau ditanyakan, langsung aja ya tulis di kolom di bawah. Terus nanti jika teman-teman Kilaver punya tips dan tips yang lain juga boleh share aja di kolom di bawah. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!